Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Forkain dan Foranes, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasanya ya. Dan mudah-mudahan segala kegiatan yang teman-teman lakukan bernilai ibadah di bulan Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini Miss Indah akan memberikan review materi untuk penilaian akhir tahun ya. Jadi teman-teman silakan disimak baik-baik materi yang Miss Indah review. Oke, langsung saja materi yang pertama yaitu memahami Quran surat Al-Falaq. Sebelumnya kita baca dulu ya surat Al-Falaqnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah teman-teman, surat Al-Falaq yang berjumlah 5 ayat ini memiliki kandungan bahwasanya Allah memerintahkan kita sebagai orang muslim untuk hanya meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan yang ada, baik itu kejahatan setan, kejahatan manusia-manusia, kejahatan hewan, kejahatan sifat-sifat manusia juga ya. Contohnya di sini dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, karena biasanya di malam hari itu banyaknya terjadi kejahatan seperti kayak pencuri, itu kan biasanya malam-malam ya. Kemudian binatang-binatang buas gitu ya yang keluarnya malam-malam. Kemudian dari kejahatan tukang sihir juga, dan dari kejahatan orang yang dengki. Nah teman-teman, dengki itu artinya tidak menyukai apabila orang lain senang ya, dan menginginkan kesenangan yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya tetangga kita beli mobil baru, nah kita gak suka ya. Terus misalnya kita coret-coret mobilnya, atau bahkan kita curi mobilnya. Jadi kita itu tidak senang melihat orang lain senang dan menginginkan kesenangan yang dimiliki oleh orang lain. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang pendengki. Nah, jadi intinya surat Al-Falaq ini yang artinya waktu subuh ya teman-teman. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Inti kandungannya adalah kita harus berlindung hanya kepada Allah dari segala macam kejahatan yang ada. Oke teman-teman, materi yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Nah teman-teman, malaikat itu termasuk makhluk Allah. Nah makhluk Allah itu berasal dari bermacam-macam ya. Seperti kalau manusia itu diciptakan Allah dari tanah,
Kemudian kalau setan, iblis terbuat dari api. Nah, kalau malaikat itu teman-teman terbuat dari cahaya atau dari nur, ya. Dan malaikat ini termasuk makhluk gaib. Apa itu makhluk gaib? Gaib adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya, jadi pasti ada, tetapi tidak tampak atau tidak terlihat oleh mata, serta tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi yang namanya malaikat itu ada, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa diraba gitu ya. Nah, kalau malaikat ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia mendapat pilihan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, tapi kalau malaikat itu tugasnya memang setiap detik hanya melaksanakan perintah Allah, teman-teman. Jadi tidak pernah melakukan kesalahan seperti manusia. Kemudian malaikat juga tidak mempunyai hawa nafsu, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, ya, tidak merasakan ngantuk, tidak seperti manusia. Jadi memang malaikat itu benar-benar setiap detik hanya melaksanakan perintah Allah. Nah, ada berapa malaikat? Malaikat itu ada banyak ya teman-teman. Hanya yang wajib kita ketahui ada 10. Apa saja? Yang pertama nih teman-teman bisa lihat, malaikat Jibril. Tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Bertugas untuk menyebarkan rezeki. Ya, mengatur pembagian rezeki kepada makhluk-makhluk Allah, seperti mengatur hujan, memberi buah pada tumbuhan, mengatur manfaat tanaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Jadi, kan trompet sangkakala itu akan 2 kali ditiup ya teman-teman. Tiupan yang pertama maka semua makhluk akan mati, dan tiupan yang kedua maka semua makhluk akan hidup kembali. Ya. Kemudian yang keempat yaitu malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa. Disebut juga dengan malaikat maut. Yang kelima, malaikat Munkar, yaitu bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzah atau di alam kubur, ya. Sama. Yang keenam, malaikat Nakir juga seperti malaikat Munkar tugasnya. Yang ketujuh, malaikat Rokib. Tugasnya mencatat amal baik. Kalau malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Nah teman-teman, kita harus beriman kepada malaikat-malaikat, harus percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, bagaimana cara atau contoh beriman kepada malaikat? Contohnya nih teman-teman, malaikat Ridwan kan tugasnya mencatat amal baik. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, berarti kita cara berimannya gimana caranya supaya kita masuk surga? Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Berarti cara berimannya yaitu ya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Terus contoh beriman kepada malaikat Izrail yang tugasnya mencabut nyawa. Nah, berarti kita sama ya. Kalau misalnya ketika dicabut nyawa kita ingin dalam keadaan tidak merasa sakit, maka kita harus menjalani hidup dengan baik ya, beribadah terus-menerus.
Jangan sampai terhasut oleh setan untuk melaksanakan kejahatan atau keburukan. Nah, itu contoh beriman kepada malaikat ya teman-teman. Oke, teman-teman, materi yang ketiga yaitu tentang sholat. Nah, kita sebagai umat muslim itu wajib melaksanakan yang Allah perintahkan, termasuk yaitu sholat, ya. Kenapa sholat sangat penting? Pertama, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau misalnya kita tidak melaksanakan sholat, otomatis kita meruntuhkan bangunan agama kita. Kemudian, sholat adalah amal yang pertama kali dihisab ketika nanti di akhirat. Kalau sholat kita baik, maka amalan yang lain pun akan ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita bolong-bolong, main-main, nanti amalan-amalan kita yang lain pun bisa ikut menjadi buruk dinilainya ya. Nah teman-teman, sholat itu artinya adalah doa menurut bahasa. Sedangkan arti sholat menurut istilah yaitu ibadah kepada Allah yang berupa perkataan dan perbuatan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dalam sehari kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Nauzubillahi min zalik, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang suka meninggalkan sholat. Nah teman-teman, supaya sholat yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah, maka kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kita harus memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, menjauhi yang membatalkan sholat, menjauhi yang dimakruhkan dalam sholat, ya. Dan kalau bisa kita selalu melaksanakan sunnah-sunnah dalam sholat supaya sholat kita menjadi lebih sempurna. Oke, yang pertama syarat wajib sholat. Jadi apabila seseorang sudah memenuhi syarat-syarat berikut ini, maka ia wajib melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu muslim, beragama Islam. Yang kedua baligh. Nah, jadi kalau yang perempuan sudah mengalami haid atau yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, atau apabila perempuan dan laki-laki sudah berumur 15 tahun, maka wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga berakal. Jadi kalau orang yang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang selanjutnya sadar, ya, bukan yang tidur, bukan yang pingsan. Dan yang terakhir telah sampai dakwah padanya. Jadi kalau dia sudah mengetahui, mendengar bahwasanya sholat itu wajib dilaksanakan bagi orang Islam, maka dia wajib melaksanakannya. Selanjutnya syarat sah sholat. Kalau kita mau sholatnya diterima oleh Allah, kalau kita mau sholat kita sah, maka kita harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi harus dicek nih, ya, di badan kita, di baju kita, di tempat sholat kita, jangan sampai ada najis. Ya, najis itu bisa saja kotoran hewan atau kencingnya anak-anak, ya, atau darah, dan masih banyak lagi ya yang termasuk najis. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sekarang keadaan kitanya nih harus suci, ya. Kalau misalnya habis buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau haid sudah selesai, nah sebelum melaksanakan sholat kita harus bersuci dulu. Kalau misalnya hadas kecil itu bersucinya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar itu dengan cara
mandi besar ya teman-teman. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Bagi perempuan, auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Untuk laki-laki, auratnya yaitu dari pusar sampai dengkul. Jadi, kalau misalnya ketika sholat kita tidak tertutup auratnya, maka sholat kita tidak akan sah. Kemudian, menghadap ke kiblat. Nah, ini juga termasuk syarat sahnya sholat. Kecuali di dalam kendaraan ya teman-teman. Itu kan tidak bisa diprediksi apakah kita terus-terusan bisa menghadap kiblat atau tidak. Jadi, ini sebuah keringanan dari Allah kalau dalam perjalanan. Sudah masuk waktunya kemudian teman-teman ya. Jadi, kalau sudah azan, baru boleh melaksanakan sholat, atau harus sholat pada waktunya. Sholat subuh jam berapa, sholat zuhur jam berapa. Jangan sampai kita melaksanakan sholat zuhur pada jamnya sholat asar. Yang terakhir, melakukan rukun sholat atau hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam sholat. Nanti kita belajar ya rukun sholat. Nah, ini rukun sholat. Rukun sholat itu adalah segala sesuatu yang harus, yang wajib dikerjakan dalam sholat. Apabila salah satu tidak kita lakukan, sholat kita tidak akan sah atau sholat kita akan batal. Apa saja rukun sholat? Yang pertama, berdiri tegak, kecuali yang sakit. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Nah, di sini ada nih penjelasannya, apa itu tumakninah? Tumakninah dalam sholat adalah berhenti sejenak untuk menenangkan hati dalam rangka melakukan gerakan sholat selanjutnya. Kemudian yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Kesembilan, duduk tahiyat akhir. Kesepuluh, membaca bacaan tahiyat akhir. Kesebelas, membaca sholawat pada tahiyat akhir. Yang ke-12, memberi salam yang pertama ya teman-teman. Mengucapkan salam pada salam yang pertama yang ke kanan. Dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi harus berurutan. Kemudian sunnah sholat. Hal-hal yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala tambahan dan sholat menjadi lebih sempurna. Nah, selagi kita mampu, selagi kita bisa, apa salahnya kalau kita selalu melaksanakan sunnah-sunnah sholat berikut ini. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri setelah tasyahud atau tahiyat awal. Yang kedua, tasyahud atau tahiyat awal itu sunnah. Membaca iftitah juga sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Membaca salam kedua ya ketika menengok ke sebelah kiri itu sunnah. Dan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri itu sunnah. Ingat teman-teman, meskipun ini sunnah, tapi ini bisa menyempurnakan sholat kita. Jadi, usahakan setiap sholat kita melaksanakan sunnah-sunnah sholat ini ya. Kemudian yang dimakruhkan dalam sholat. Nah, jadi sebaiknya tidak dilakukan ketika sholat. Jika kita tidak melakukan hal-hal ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Apa saja? Yang pertama, menahan hadas, menahan buang air kecil, menahan buang air besar, menahan buang angin. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Yang kedua, melihat ke arah kanan, kiri, atau ke atas. Jadi, diusahakan mata kita melihat tempat sujud.
Yang ketiga meludah. Yang keempat memejamkan mata, ini juga makruh. Yang kelima menutup mulut rapat-rapat. Jadi kita membaca bacaannya misalnya dalam hati aja ya, mulut kita rapat-rapat jadi nggak dibuka gitu ya. Yang keenam bertolak pinggang. Yang ketujuh sholat di kuburan atau tempat ibadah agama lain. Yang kedelapan muka menengadah atau menghadap ke langit. Dan yang kesembilan menahan telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika sujud. Dan ini yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama berbicara secara sengaja, baik itu kecil ataupun besar ya perkataannya. Tentunya ini perkataan selain bacaan sholat. Yang kedua, banyak bergerak secara berurutan. Misalnya ketika ruku kita garuk-garuk sebanyak lebih dari 3 kali, nah itu batal. Yang ketiga, berhadas. Misalnya kita buang angin, sudah tentu itu membatalkan sholat. Yang keempat, keluar najis atau terkena najis. Misalnya tiba-tiba kita keluar nanah dari luka di tangan kita misalnya, atau ketika kita sholat kita kejatuhan kotoran cicak, nah itu batal sholatnya. Yang kelima terbuka auratnya tatkala di dalam sholat, dan tentunya ini apabila tidak langsung dibenarkan atau tidak langsung ditutup ya auratnya, maka langsung batal sholatnya. Yang keenam merubah niat. Misalnya kita lagi sholat, pertengahan sholat tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan kita niat gitu, apakah udahan dulu aja ya sholatnya, dibatalin dulu ya. Nah meskipun kita masih ragu-ragu tapi itu sudah membatalkan sholat. Yang ketujuh membelakangi kiblat. Yang kedelapan makan walaupun sedikit, minum walaupun sedikit. Makanya kalau habis wudhu kita makan, itu memang tidak membatalkan wudhu, tapi usahakan kita kumur-kumur sampai sama sekali tidak ada sisa makanan di mulut kita. Yang ke-10 tertawa. Dan yang ke-11 murtad atau keluar dari Islam. Nah itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Kita harus menjauhi hal-hal berikut ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja review materi yang bisa Miss Indah berikan. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang difahami, boleh langsung bertanya ke Miss Indah, bisa via Japri atau di grup ya teman-teman. Oke, sekian dari Miss Indah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.